Kamu kebingungan menulis skripsi di masa pandemi ini? Susah untuk menyelesaikan karena sulit untuk mengambil data lapangan? Saksikan terus video saya ini tentang skripsi masa pandemi. Simak terus ya. Bagi kamu yang baru melihat tontonan video ini dan atau baru tahu channel Tanya Dokter ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk like, kemudian share dan komen-komen di bawah ini ya. Baik, langkah pertama agar skripsi kamu bisa selesai di masa pandemi ini adalah ganti bab 3 kamu dengan metode penelitian berupa kajian literatur. Metode penelitian kamu yang di bab 3 dengan kajian literatur ini langkahnya cukup mudah. Kamu cukup mencari dan mengumpulkan 15 artikel ilmiah dari jurnal-jurnal yang telah ada yang berkaitan dengan judul skripsi kamu. Jadi secara keseluruhan kamu tidak usah mengganti total judul skripsi kamu. Jadi kamu mengganti metode penelitiannya, tapi variabel-variabel yang ada di judul itu masih tetap bisa dipertahankan. Nah, cara mudah mencari dan mendownload artikel-artikel yang saya sarankan tadi sudah ada di video-video saya sebelumnya. Silahkan kamu lihat video dan tutorialnya ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mulai menulis bab 3 metode penelitian yang berdasarkan dengan kajian literatur. Nah, ini langkah-langkahnya seperti berikut. Jangan lupa untuk menyiapkan buku dan bolpennya, karena saya akan jelaskan bagaimana kamu menulis tentang metodologi penelitiannya. Baik, ini saya sudah tampilkan bab 3 metode penelitian. Di metode penelitian ini ada metode dan desain penelitian. Nah, karena di masa pandemi pasti kamu kesulitan untuk mencari data lapangan karena terbatasnya situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Nah, kajian literatur ini menjadi salah satu opsi pilihan dari banyak metode penelitian lain yang bisa kamu ambil. Nah, pada saat menulis bab 3 dengan metode kajian literatur ini, kamu yang pertama adalah mengungkapkan dulu kajian literatur ini bertujuan untuk apa. Nanti sampaikan dengan pendapat ahlinya seperti apa, dan tuliskan juga tahunnya. Jadi kajian literatur ini bertujuan untuk cari pendapat ahli, kemudian tuliskan tahunnya. Nah, berikutnya alur ceritanya, kamu mengungkapkan alasan mengapa dipilih strategi kajian literatur ilmiah. Nah, ini gunakan kata-kata sendiri, alasan mengapa kajian literatur kamu pilih. Ya, salah satunya karena masa pandemi dan kesulitan untuk mencari data lapangan secara langsung. Dalam kajian literatur ini kamu bisa melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Jadi ini tahapan-tahapan metode penelitian yang kamu ambil melalui kajian literatur. Yang pertama yaitu mencari dan download artikel. Nah, dalam hal ini kajian literatur ini kan bisa macam-macam ya. Bisa analisis buku, bisa artikel. Karena kajian literatur ini kan merupakan studi kepustakaan. Nah, dalam hal ini kamu menyelesaikan skripsi dengan kajian literatur berupa artikel ilmiah yang kamu dapat dari jurnal. Nah, mencari dan mendownload artikel ini, saya sarankan ada 15 artikel yang tentu saja sesuai dengan judul proposal yang sudah kamu punya. Nah, buat kamu yang sudah mengalami sidang proposal, kemungkinan tidak bisa mengambil data lapangan, kamu ganti bab 3-nya dengan kajian literatur dengan tetap mempertahankan variabel-variabel yang ada di judul kamu. Kalau yang belum sidang proposal, langsung saja ganti dengan bab 3-nya yaitu kajian literatur. Kemudian langkah berikutnya adalah download 15 artikel tersebut dan print. Nah,
pada saat 15 artikel itu kamu udah punya berkaitan dengan judul proposal yang sudah kamu punya, ya kamu print. Fungsi print ini adalah untuk memudahkan kamu dalam memetakan judul yang berkaitan dengan variabel-variabel yang kamu pilih. Artikel yang kamu pilih itu usahakan 5 tahun terakhir. Nah, kalau kamu menulis di tahun 2020, kamu ambil yang paling tua, itu artikelnya itu 2015 sampai 2020. Nah, 15 artikel ini bukan patokan yang kaku dan harus. 15 artikel atau lebih ini adalah lebih bagus. Kenapa 15 artikel saya sarankan? Karena dengan 15 artikel kamu cukup untuk melakukan analisis yang baik, dan di daftar pustaka dengan 15 artikel itu udah cukup oke lah. Jadi tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Kalau misalnya kamu siap dengan di atas 15 artikel malah lebih bagus. Jadi semakin bagus artikel yang kamu punya, yang tentu saja relevan dengan judul proposal yang sudah kamu miliki, itu semakin baik. Langkah berikutnya pengerjaannya yaitu kamu setelah print artikel-artikel tersebut, kamu kelompokkan artikel-artikel tersebut dengan cara mengelompokkan artikel-artikel itu sesuai dengan variabel yang ada di judul. Nah, kemungkinan untuk skripsi ini kan variabelnya mungkin cuma ada 2 atau mungkin bisa ada lebih, tergantung dari skripsi yang sedang kamu tulis. Ya, kalau saya kasih gambaran berarti variabelnya 2, mungkin variabel A dan variabel B. Nah, ini saya katakan dengan variabel C mengelompokkan artikel itu maksudnya adalah, jadi dari 15 artikel itu kamu kelompokkan mana yang artikel yang termasuk variabel A, mana yang termasuk variabel B, dan kemudian yang variabel C itu mana artikel yang terdapat kedua variabel A dan B. Maksudnya seperti itu. Jadi kelompokkan artikel-artikel berdasarkan variabelnya. Variabel A ya variabel A, dari 15 artikel ada berapa, kemudian dari 15 artikel ada berapa yang masuk di variabel B, dan berapa artikel yang ada di variabel yang kena di antara A dan B. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian memberikan coding atau kode-kode terhadap artikel-artikel sesuai variabel-variabel yang ada di judul. Ini untuk memudahkan kamu dan kamu tidak kebingungan. Sebagai contoh misalnya kamu punya 15 artikel. Artikel yang membahas tentang variabel ada 7. Nah, 7 artikel itu kamu berikan kode. Nah, pemilihan kodenya ya terserah kamu. Yang penting kamu bisa tahu bahwa ketujuh artikel itu adalah variabel A. Nah, berikutnya kasih kode lagi yang tentang variabel B. Yang variabel C-nya berarti yang ada tentang variabel A dan B. Ini akan memudahkan kamu untuk mengerjakan berikutnya. Berikutnya yaitu lakukan analisis artikel. Karena ini kajian literatur, berarti judulnya ya pengerjaannya yaitu menganalisis artikel yang kamu punya. Lakukan analisis atau kajian literatur. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa ini berupa artikel ilmiah yang terbit di jurnal 5 tahun terakhir. Kenapa 5 tahun terakhir? Karena dengan 5 tahun terakhir kamu menganalisis artikel-artikel yang terbaru. Tapi kalau lebih dari 5 tahun itu udah usang lah ya, nggak update lagi. Jadi saya sarankan tidak di atas 5 tahun tapi 5 tahun terakhir. Bagaimana cara menganalisis artikelnya? Nah, di bawah nanti saya akan berikan contoh tabel analisis artikel. Nanti tabelnya ada di bawah. Jadi kamu terus ikutin penjelasan saya ini biar utuh dapat penjelasannya. Kemudian apa lagi yang kamu lakukan? Yaitu melakukan pembahasan. Nah, bahas isi artikel-artikel tersebut sesuai dengan tabel analisis artikel. Kalau kamu udah punya artikelnya 15, kemudian masukkan analisis artikel lewat tabel-tabel itu. Nah, setelah tabel-tabel itu beres, deskripsikan kembali di bawah tabel tersebut. Dan tentu saja pembahasan ini nanti kan masuknya di bab 4. Nah, pada saat menganalisis artikel kan bisa di mana aja, yang penting artikelnya sudah punya gitu ya. Jadi kamu nggak usah turun ke lapangan. Kemudian kesimpulan, tarik kesimpulan artikel mana yang terbaik sesuai judul. Nah, jadi di bab 5-nya kamu udah punya gambaran
Yang bab 3 ini sudah tahu bagaimana pengerjaannya, lalu pembahasan ini nanti masuk ke bab 4, lalu kesimpulannya dari hasil yang sudah kamu analisis di bab 4. Nah, ini kan mudah sekali ya, udah ada gambaran seperti ini ya. Oke, kalau sampai sini ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa ketik di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan coba jawab dan kita diskusikan bersama ya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah bagaimana lanjutan penulisan di bab 3 ini. Nah, ini 3.2-nya subjek penelitian. Nah, biasanya kalau subjek penelitian, populasi atau sampel, biasanya kamu kan turun ke lapangan. Mungkin aja subjeknya itu adalah bisa orang, kemudian bisa tempat. Nah, kalau kajian literatur ya subjeknya adalah ya artikel itu yang kamu analisis itu. Jadi subjek penelitiannya yaitu 15 artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional dalam waktu 5 tahun terakhir. Nah, ini berarti kan untuk skripsi kan. Kalau skripsi boleh untuk menganalisis artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional. Kemudian kamu berikan profil subjek penelitiannya. Profil subjek penelitian ini adalah profil artikel-artikel yang kamu mau kaji. Nah, ini saya berikan gambaran tabel, ada nomor, ada nama penulis artikelnya, tahun terbitnya, judul artikelnya apa, nama jurnalnya, lalu volumenya volume berapa, dan jumlah halaman. Nah, pada saat kamu sudah mendapatkan 15 artikel atau lebih, ingat yang 15 itu adalah minimal, lebih banyak lebih bagus. Nah, artikel-artikel yang sudah dikelompokkan itu kemudian kamu masukkan ke dalam profil artikelnya di sini. Kamu tuliskan di setiap artikel yang kamu pegang itu pasti ada nama penulisnya. Tuliskan di sini. Tahun terbitnya, ingat 5 tahun terakhir. Kalau ada artikel yang kamu punya 2014, 13 ke bawah, ya itu jangan diambil lagi. Kamu cari lagi artikel yang tahun terbitnya 2015 ke sini. Judul artikel sudah jelas ada di di artikel yang kamu dapat. Nama jurnalnya pun jelas kamu dapat dari mana. Volume bisa didapatkan di websitenya atau di artikel itu, bisa di atas atau di bawah. Dan kamu bisa tulis berapa jumlah halamannya setiap artikel yang kamu punya. Nah, dengan data-data yang tadi yang sudah ada seperti itu, kamu isikan ke tabel ini. Ini adalah profil artikel-artikel yang akan kamu kaji, gambaran umumnya. Nah, kalau kamu punya artikel yang tidak sulit mengisikan ke sininya, berarti artikel itu nggak bagus. Jadi kamu harus cari yang lain. Misalnya gini, saya punya artikel, nama penulisnya ada, kemudian judul artikelnya ada, nama jurnalnya ada, volumenya ada, jumlah halaman ada. Misal salah satu tahun terbitnya nggak jelas, nggak ada keterangan tahun terbit, ini artikel tahun berapa. Nah, artikel tahun berapa ini yang gimana kita bisa mengisi tabel ini kalau datanya nggak jelas. Jadi artikel-artikel yang kamu punya tidak lengkap, tidak jelas, ya jangan diambil, karena itu akan menyulitkan kamu untuk berikutnya. Waktu penelitian, nah jelas waktu penelitian ini kamu bisa menuliskan seperti ini. Kajian literatur artikel ilmiah ini dilakukan pada Juli 2020 sampai Agustus 2020. Kalau dengan melakukan analisis artikel kamu mulai di bulan ini sampai dengan Agustus, 1 bulan saya rasa terlalu lama karena cuma 15 artikel. Apalagi kamu sudah punya tabel ininya, kamu bisa cepat menyelesaikan sebetulnya. Kalau Anda rajin, 15 artikel mungkin satu hari satu artikel, berarti 2 minggu lah ya, kurang lebih 2 minggu sebetulnya beres. Jadi Juli ini sebetulnya kamu udah beres di pertengahan Juli kalau kamu melakukannya dengan rajin ya. Baik, saya lanjutkan bagaimana instrumen penelitian ini. Nah, tadi yang saya bilang di halaman sebelumnya kan kamu harus melakukan analisis artikel ya kan. Gunakan tabel analisis artikel. Nah, tabelnya ini seperti ini. Kalau tadi yang profil itu hanya sebatas nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, volume dengan jumlah halaman. Kalau nanti instrumen kajian literatur artikel ilmiah ini adalah ditambahkan fokus penelitian dan hasil penelitiannya. Jadi tabel yang di atas
tambahkan 2 kolom fokus penelitian dan hasil penelitian seperti apa. Data yang ini kan sudah kamu isi tuh di atas. Nah, sekarang yang namanya mengkaji literatur artikel ilmiah berarti kamu harus tahu isi setiap artikel itu. Nah, ini fokus penelitiannya itu kemana? Sesuaikan dengan variabel. Kalau bisa dari urutan nomor 1, 2, 3 ini adalah sesuai dengan variabel yang ada di judul. Jadi nanti dikelompokkannya itu di sini juga dikelompokkan. Ini akan lebih enak kamu. Nanti misalnya fokus penelitian yang ini misalnya variabel A, yang ini variabel A, variabel A. Nanti ke bawahnya lagi variabel A. Berarti ada berapa yang fokus penelitiannya ke variabel A. Nanti di bawahnya variabel B, variabel B, variabel B. Kemudian di bawahnya lagi nanti variabel C. Variabel C itu maksudnya artikel yang mengandung variabel A dan B. Jadi kena kedua-duanya. Nah, kemudian kolom selanjutnya yaitu hasil penelitiannya seperti apa. Nah, ini diceritakan. Kalau menganalisis artikel itu sebetulnya tidak usah dibaca semua, tapi yang paling penting adalah identitas ini kamu sudah dapat. Fokus penelitian kamu baca di abstrak dan hasil penelitian bisa di abstrak. Kalau di abstraknya tidak jelas, nah baru kamu masuk baca ke dalamnya. Nah, itu pengalaman saya seperti itu. Jadi dari banyak artikel itu yang nggak usah dibaca satu-satu secara utuh. Minimal abstrak kita baca, kita sudah tahu fokus penelitiannya kemana, hasil penelitian seperti apa. Nah, kalau saya mendapatkan di abstrak itu ada hal yang tidak jelas, baru saya baca ke dalamnya. Misalnya metode penelitiannya. Metode penelitiannya di abstrak hanya misalnya kajian literatur. Udah dibilang begitu aja. Nah, saya ingin tahu kajian literatur di artikel itu mengkaji apa. Nah, saya baca ke dalamnya karena di dalam kan ada penjelasan yang lebih detail. Kemudian kriteria penilaian artikel ilmiah. Nah, ini kamu bisa menggunakan kalimat seperti ini untuk subbab berikutnya di bab 3. Ke-15 dokumen artikel ilmiah dianalisis berdasarkan jumlah artikel sesuai dengan variabel-variabel yang ada di judul yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jumlah artikel yang ada diubah dalam bentuk persentase. Nah, gimana cara merubahnya? Nah, ini saya akan kasih contohnya. Dari 15 artikel yang telah dianalisis, ini saya berikan contoh 15 artikel ya. Kalau kamu ingin mengambil lebih dari 15 artikel lebih bagus. Dikelompokkan ke dalam beberapa variabel sesuai judul. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kamu bikin reviewnya. Artikel dengan variabel A terdapat pada artikel nomor. Nah, ini nomor berapa aja. Nah, nomor ini berarti kamu ngambilnya urutannya dari sini biar kamu mudah. Nah, makanya fungsi coding yang tadi di awal, pengkodean, itu perlu kamu lakukan karena biar kamu nggak bingung. Jadi nanti pada saat di sini analisis artikel variabel B-nya itu artikel nomor berapa aja, kamu tinggal mengisikan karena kamu sudah melakukan di awal, melakukan kode-kode terhadap artikel itu. Nah, itulah fungsinya juga kenapa harus di-print artikelnya. Untuk memudahkan kamu menganalisis dan itu juga sebagai bukti nanti ke dosen pembimbing. Oke, sebelum saya lupa, saya bahas dulu yang tabel ini. Tabel kajian literatur ilmiah ini tidak baku ya. Nah, ini bisa kamu konsultasikan dengan pembimbing skripsi kamu. Apakah data-data yang ini sudah cukup atau menurut pembimbing kamu perlu ada data tambahan lain. Nah, kalau ada data tambahan lain yang memang kira-kira bagus, yang disarankan oleh pembimbing kamu ya tambahkan. Tapi kalau misalnya data yang ini misalnya ada yang tidak perlu, misal katakanlah ini volume tidak usah, misal ya ini tinggal dibuang saja. Jadi tabel ini adalah gambaran umum saja. Nah, ini silakan konsultasikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Saya kembali ke yang pengelompokan. Jadi artikel dengan variabel A terdapat pada artikel nomor. Nah, ini kan sudah tahu, tinggal mengisi saja karena kamu sudah melakukan coding, melakukan kode-kode di artikel yang sudah kamu miliki. Yang kedua, artikel variabel B terdapat pada artikel berapa saja. Lalu di artikel yang ada variabel A dan B terdapat pada artikel nomor berapa saja. Nih, saya kasih contoh di bawahnya.
Misalkan artikel dengan variabel A terdapat pada artikel nomor 1, 3, 4, 5, 8. Berarti ada 5 artikel. Kemudian artikel dengan variabel B yang terdapat pada artikel nomor 9, 10, 13. Berarti ada 3 artikel. Artikel dengan variabel yang ada variabel A, ada variabel B-nya, terdapat pada artikel nomor 2, 6, 7, 11, 12, 14, 15. Berarti ada 7 artikel. Nah, dari 15 artikel yang saya punya, komposisinya seperti ini. Jadi artikel dengan variabel A ada 5 artikel, artikel dengan variabel B ada 3 artikel, dan artikel yang ada variabel A dan B ada 7 artikel. Nah, saya akan menghitung persentasenya, ya, mudah sekali. Jumlah artikel setiap variabel, dibagi 15. Kenapa dibagi 15? Karena total artikel yang saya analisis adalah 15 buah. Jadi, ngitungnya gampang sekali. 5 dibagi 15 dikali 100%. 3 dibagi 15 kali 100%. 7 dibagi 15 kali 100%. Nah, berarti kamu udah punya gambaran bahwa dari 15 artikel yang kamu analisis, yang ada artikel yang ada variabel A-nya ada berapa persen, artikel dengan variabel B ada berapa persen, dan artikel yang ada variabel A dan B adalah berapa persen. Sudah selesai, kamu udah punya persentasenya dari 15 artikel yang kamu analisis. Langkah terakhir adalah yang tadi saya berikan tahapan, itu adalah tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan artikel mana yang terbaik sesuai judul. Nah, cara narik kesimpulannya adalah per variabel dan secara keseluruhan. Jadi ada 2 caranya. Misal gini, artikel dengan variabel A itu kan ada artikel nomor 1, 3, 4, 5, 8. Berarti ada 5 artikel. Nah, dari 5 artikel ini, artikel yang mana yang terbaik yang ngomongin tentang variabel A? Dari 5 artikel nomor 1, 3, 4, 5, 8 ini, mana yang terbaik yang ngomongin variabel A? Katakanlah misalnya artikel yang nomor 3. Nah, artikel nomor 3 ini adalah artikel terbaik dari 5 artikel yang ada variabel A-nya. Begitu. Nah, kemudian di artikel variabel B. Di variabel B itu ada 3 artikel, 9, 10, 13. Ada 3 artikel. Nah, dari 3 artikel ini yang ngomongin tentang variabel B, mana yang terbaik? Nah, pemilihan yang terbaik dan tidak yang terbaik itu berdasarkan apa? Berdasarkan hasil analisis yang sudah kamu lakukan di tabel kajian literatur ilmiah. Kalau kamu melakukan analisis artikel ini dengan baik dan kamu menuliskan fokus dan hasil penelitian terbaik, kamu akan mempunyai pendapat yang pendapat pribadi dan mempunyai pandangan terhadap artikel-artikel yang udah kamu analisis. Jadi kamu pada saat menentukan mana artikel yang terbaik di variabel A, dari artikel yang 1, 3, 4, 5, 8 ini kamu bisa menentukan, oh artikel ini yang terbaik. Artikel yang ngomongin variabel B cuman ada 3 artikel. Mana dari 3 artikel ini yang terbaik? Nah, itu berdasarkan cara pandang kamu terhadap artikel tersebut. Dan artikel tersebut sudah punya identitas yang lengkap, isinya bagus, dan kamu punya cara pandang tersendiri. Apa pendapat kamu terhadap masing-masing artikel tersebut? Nah, itu nanti kamu harus kemukakan hal tersebut di bab 4. Tabelnya sudah beres, kemudian deskripsikan, dan kamu ceritakan pandangan kamu terhadap setiap artikel tersebut. Kemudian kamu juga lakukan cara pandang yang sama terhadap artikel yang mengandung mengandung variabel A dan B. Nah, artikel yang ngomongin A dan B ternyata ada 7 artikel. Nah, dari 7 artikel ini mana yang terbaik? Apakah artikel nomor 2, 6, 7, 11, 12, 14, atau 15? Nah, selain yang terbaik itu dipilih berdasarkan menganalisis artikel, kemudian isi tabelnya bisa lengkap. Nah, kamu membaca artikel tersebut, nah kamu punya cara pandang tersendiri, mana yang menurut kamu yang terbaik dari artikel-artikel tersebut. Nah, kalau yang tadi itu berarti caranya adalah
kamu memilih artikel terbaik di setiap variabel, di variabel A, B, dan artikel yang ada variabel A dan B. Nah, kamu harus juga punya dari 15 artikel itu artikel mana yang terbaik. Nah, ini misalnya di artikel yang variabel A, artikel yang terbaik nomor 3. Di artikel B yang terbaik nomor 9. Yang kemudian nomor artikel yang terbaik dengan variabel A dan B nomor 11. Dari 3, 9, dan 11 artikel itu, dari masing-masing variabel itu terbaik, apakah dari 3 itu yang terbaik yang mana dari 3 itu? Jadi kamu kerucutkan lagi. Jadi cara mengambil kesimpulannya itu adalah yang pertama kelompokkan dulu mana yang dari setiap variabel yang terbaik. Setelah terdapat yang terbaik, artikel yang terbaik itu pilih mana yang paling baik gitu loh. Begitu caranya. Baik, kalau misalnya mudah-mudahan penjelasan saya tidak terlalu cepat. Nanti kamu bisa dan catatannya bisa lengkap menulis ini. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa kalau ada yang masih ingin ebook gratis, bisa klik link di kolom deskripsi. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Saksikan channel Tanya Dokter ini, karena di channel Tanya Dokter ini akan membahas kurang lebih banyak tentang perkuliahan, dan otomatis akan berguna untuk kamu dalam menjalani perkuliahan dan kehidupan kedepannya. Baik, barangkali itu yang bisa saya jelaskan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.